Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Dalam video kali ini, kita akan berbicara mengenai teologi already and not yet. Konsep teologis already and not yet, sudah dan belum, menyatakan bahwa orang percaya secara aktif mengambil bagian dalam kerajaan Allah, meskipun kerajaan itu tidak akan mencapai ekspresi penuhnya sampai suatu saat nanti. Kita sudah berada di dalam kerajaan, tetapi kita belum melihatnya dalam kemuliaannya. Teologi already and not yet terkait dengan teologi kerajaan atau eskatologi yang diresmikan. Sudah menjadi hal umum untuk memaparkan pandangan eskatologi dari Paulus dengan istilah sudah dan belum atau already and not yet. Sebab Paulus percaya bahwa beberapa aspek dari zaman akhir telah menjadi kenyataan di dalam Kristus, sementara aspek-aspek lainnya belum diwujudkan. Kita akan melihat hal ini dengan 3 cara. Yang pertama, Paulus mengajarkan bahwa tahap akhir dari kerajaan Allah telah dimulai ketika Yesus naik ke tahtanya di surga. Ketika Bapa membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Ia mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 20-21. Paulus percaya bahwa Kristus telah memerintah di atas segala penguasa dan kuasa. Dalam pengertian ini, pemerintahan Allah dalam zaman yang akan datang adalah suatu realitas masa kini. Namun, Paulus juga percaya bahwa ketika Kristus datang kembali, Ia akan menghadirkan kepenuhan kerajaan Allah. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia, Kristus, menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 24-26. Paulus melihat melampaui pemerintahan Kristus di masa kini kepada kebinasaan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan yang menentang maksud-maksud Allah. Kristus akan tetap bertahta sampai semua musuhnya dibinasakan, termasuk maut itu sendiri. Jadi dalam pengertian tertentu, Paulus percaya bahwa kerajaan Kristus sudah hadir di sini, tetapi dalam pengertian lainnya, ia percaya bahwa kerajaan itu masih belum hadir di sini. Yang kedua, Paulus mengajarkan mengenai cicipan dari warisan kekal kita dalam Roh Kudus. Ketika Kristus naik ke tahtanya di surga, Ia mencurahkan Roh Kudus ke atas gereja sebagai cicipan awal dari warisan penuh yang akan mereka terima ketika Kristus datang kembali. Orang percaya adalah mereka yang telah menerima karunia sulung roh. Roma 8 ayat 23. Karunia sulung adalah terjemahan dari kata aparke, yang adalah terjemahan dari istilah perjanjian lama untuk bagian pertama dari suatu tuaian. Buah sulung ini menunjukkan bahwa ada tuaian yang lebih besar yang akan terjadi di masa depan. Jadi bagi Paulus, karunia Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya adalah cicipan dari berkat agung di zaman yang akan datang. Roh Kudus sendiri adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita
milik Allah. Efesus 1 ayat 14. Istilah Yunani untuk jaminan adalah arabon, yang menunjuk kepada Roh Kudus sebagai uang muka atau jaminan dari Allah untuk kita, yang menjamin bahwa kita akan menerima lebih banyak lagi dari Allah di masa depan. Roh Kudus adalah berkat dari zaman yang akan datang, yang kini telah Allah berikan kepada kita. Meskipun demikian, ungkapan karunia sulung dan uang muka menunjukkan bahwa penerimaan penuh warisan kita terjadi di masa depan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Roma 8 ayat 23. Di sini Paulus langsung mengaitkan realitas masa kini dari karunia Roh Kudus dengan masa depan. Karena zaman yang akan datang sudah berakhir di sini. Kita telah memiliki roh, tetapi kita masih berkeluh kesah di dalam batin, sebab kita belum menerima penebusan tubuh kita. Roh adalah cicipan yang luar biasa, tetapi cicipan tetaplah hanya cicipan dari realitas yang lebih agung, yaitu warisan penuh kita. Yang ketiga, Paulus menunjuk kepada fakta bahwa Kristus telah meresmikan ciptaan baru yang diasosiasikan dengan zaman yang akan datang. Karena apa yang telah Kristus lakukan, orang percaya kini menikmati sebagian dari penciptaan ulang dunia. Dalam perjanjian lama, Allah telah berjanji kepada umatnya bahwa pada hari-hari terakhir, Ia akan sepenuhnya menciptakan ulang dunia ini dengan menjadikannya sesempurna keadaannya sebelum manusia berdosa di Taman Firdaus. Ia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yesaya 65 ayat 17 dalam versi NIV. Dalam pikiran Paulus, fakta bahwa Kristus telah menyelamatkan manusia membuktikan bahwa penciptaan ulang dunia ini telah dimulai. Jadi, jika seseorang ada di dalam Kristus, adalah ciptaan baru. Segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Lihat, segala sesuatu telah menjadi baru. Ini adalah dari 2 Korintus 5 ayat 17 dalam versi NRSV. Namun, meskipun ciptaan baru telah menjadi sebuah realitas spiritual dalam kehidupan orang percaya, kita juga menantikan pembaruan ciptaan secara menyeluruh dan pemerintahan kekal kita atas bumi yang baru. Pada saat yang sama, ketika kita menerima tubuh kita yang baru, ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 21. Paulus dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan kembali Kristus sebagai saat ketika ciptaan yang baru akan datang dengan segala kepenuhannya. Paulus percaya bahwa ketegangan hidup selama masa tumpang tindih antara zaman ini dan zaman yang akan datang telah menimbulkan banyak kesukaran yang menghadang gereja. Jadi melalui surat-suratnya, Paulus menjelaskan apa yang telah Allah lakukan untuk orang percaya pada kedatangan Kristus yang pertama, dan bagaimana mereka harus menjalani kehidupan mereka sementara mereka menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.